Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bisanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi ulubihi fid darin amin. Qala abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Ini kitab Aqidatul Awam. Insyaallah nanti Pak Asep Darmawan beli kitabnya ya. Amin. Murah, cuma 5.000. 10 baru 50 ya. Akidah ini adalah keimanan, keyakinan supaya sholat kita benar, supaya kita pulang kampung ketemu Allah. Kalau di dunianya nggak kenal Allah, pulang ke akhirat nggak bakalan ketemu Allah. Karena itu marilah kita taklim niat lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai kepada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ya. 2 minggu yang lalu kita bahas abda'u bismillahi, kan itu baru sampai kepada bismillahi. Diulang supaya tidak lupa. Ba itu huruf pertama dari suratul Fatihah yang berarti babun atau pintu atau baitullah. Baitullah itu rumah Allah. Rumah Allah yang hakiki adalah qalbun mukmin baitullah. Hati orang mukmin itu adalah tempat memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Pakai apa kita buka itu babnya, baitullahnya? Dengan Fatihah. Kita sering baca Fatihah. Al-Fatihah. Ternyata Al-Fatihah itu ada harful lam qamariyahnya. Alif lam qamariyah itu menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu benda, alat, berarti kunci yang bakal membuka pintu tadi, pintu Baitullah, ba. Sesudah kita buka huruf ba-nya, pintunya, maka berjumpalah dengan huruf sin. Itu sandi. Sin ini pertama yang disebut dengan sin adalah Rasulullah SAW secara syar'i, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang lahir di kota Makkah, yang wafat di kota Madinah. Kita sering baca sholawat. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi itu sandi, yasin, sin. Yang kedua, sin itu kata sandi Rasul secara hakiki. Rasul secara syar'i Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Rasul secara hakiki adalah ruh. Ruh kita ini Rasul Allah.
Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di dalam kalam yang lain Allah berkata, ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada utusan Allah. Dalam surah At-Taubah akhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang seorang utusan Allah dalam dirimu sendiri, yaitu nyawa, ruh. Ini harus dipahami ruh. Ruh inilah yang disebut dengan Nur Muhammad. Apa yang disebut dengan Nur Muhammad, apa yang disebut dengan Nabi Muhammad harus dibedakan. Jangan sampai rancu. Kalau rancu pemahamannya nggak nyambung nanti. Nggak sampai-sampai doa nggak nyampe, sholat nggak ketemu. Jadi kita pulang nyasar nanti. Ini bahaya. Karena itu serius ini pengajian kita nih. Mumpung kita masih pada sehat. Amin. Amin. Jadi ruh ini disebut dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad ini disebut dengan hayat. Hayat artinya apa? Hidup. Siapa itu hayat? Ternyata hayat itulah sifat ma'ani yang 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada di dalam diri kita. Harus dipatrikan ini. Jadi Nur Muhammad itu ruh yang dihembuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana Nur Muhammad itu? Dari nur, cahaya dari Allah. Kita dalam diri kita ini ruhnya dari Nur Muhammad. Masuklah Nur Muhammad ke dalam diri kita, namanya nyawa, atau disebut dengan ruh. Di balik ruh itu ada hayat. Hayat itu artinya hidup. Di balik hayat itu hidup ada sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang 7. Ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau ingin kenal zat Allah, ya, ingin kenal zat Allah, itulah dia sifat. Zat Allah adalah sifat. Perhatikan. Zat Allah adalah sifat. Harus dicamkan dalam hati kita. Jadi ada ruh, Nur Muhammad, ruh, hayat, sifat. Sifat-sifat Allah yang ada di dalam diri kita. Itu harus dipahami. Kalau tidak dipatrikan, tidak dipahami, bahaya. Nanti ketika kita sholat ngebayangin lafaz Allah, maka menjadi musyrik. Ketika sholat yang dibayangin alif lam lam ha Allah, maka menjadi musyrik itu. Man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Barang siapa yang menyembah nama, tidak tahu siapa yang punya nama, maka terdeletlah semua amal ibadah kita. Jadi bagaimana kenal nama yang punya nama? Ini dia. Yang punya nama menghembuskan ruhnya, namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ada di dalam diri kita. Di balik Nur Muhammad itu ada ruh. Di balik ruh itu ada hayat yang disebut dengan hidup. Coba kalau orang mati, ada mata, ada mulut, ada kuping, kita tanya, nggak dengar dia, karena sifatnya sudah pergi. Sifat ma'aninya yang qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basarnya sudah nggak ada. Sudah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus dipahami. Ya, ini namanya Rasul yang hakiki,
yang ada di dalam diri setiap manusia insan. Ingat, Nur Muhammad ada ruh, ada hayat, ada sifat Allah yang ma'ani. Ingin kenal zat Allah, sifat. Nah, sekarang kita lihat dalam hadis qudsinya. Memandang Allah itu, untuk melihat Allah, lihatlah diri seluruh alam. Jadi Nur Muhammad ini siapa? Nah, Nur Muhammad itu seluruh alam, itu Nur Muhammad. Untuk memandang yang lebih sempurna lagi kepada Allah, pandanglah insan. Insannya kita, manusia. Jadi kalau kita ingin memandang Allah, pandanglah manusia. Jadi Nur Muhammad itu ruhnya, ya. Muhammad itu badannya. Al-insanu sirri. Manusia ini rahasiaku, kata Allah. Rahasia di Allah dalam diri kita. Karena di dalam diri kita ada Nur Muhammad, satu rahasia Allah. Yang kedua, rahasia Allah dalam diri kita ruh. Yang ketiga, rahasia dalam diri kita hayat. Yang keempat, rahasia Allah dalam diri kita sifat-sifat Allah yang qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Makanya dalam hadis qudsnya al-insanu sirri. Manusia itu, insan itu penuh rahasiaku, gitu. Wa ana sirruhu, rahasianya adalah aku. Siapa akunya? Allah. Mana akunya di situ? Ada Nur Muhammad, ada sifatnya, ada hayatnya, ada ruh. Wa ana sirruhu. Wa sifatu sirri. Nah, sifat tadi yang disebut berapa sifat? Ada 7 kan? Wa sifatu sirri. Sifat-sifat itu adalah rahasiaku. Itulah zat Allah. Wa sifati la ghairi. Sifat itu tiada lain kecuali aku. Pahami? Sifat-sifat itu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, tiada lain kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngantuk nih, nanti gagal paham, repot ya. Kita kembali. Jadi Rasul yang hakiki di dalam diri kita adalah ruh, atau disebut juga dengan Nur Muhammad, disebut juga dengan hayat, disebut juga dengan sifat ma'ani yang 7 yang ada di dalam diri kita. Ingin kenal zat Allah, kenalilah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Ini harus dipahami, harus diyakini. Jadi ketika kita sholat, jangan ngebayangin lafaz Allahnya. Ingat Nur Muhammad ini yang bergerak, nyawa ini yang bergerak. Mata ini bukan mata yang melihat, tapi basor tadi. Siapa basor? Allah. Kuping ini hanya alat. Siapa yang mendengar? Si sama. Siapa sama? Allah. Berdiri ini berkuasa qadir. Siapa qadir? Allah. Qudrah, iradah, ilmu, mengetahui. Siapa yang mengetahui? Allah. Hayat, siapa yang bergerak, hidup? Allah. Itu harus dipatrikan ke dalam diri, bahwa ketika kita berdiri, ketika kita ruku, ketika kita sujud, digerakkanlah oleh Nur Muhammad, digerakkanlah oleh si hayat, digerakkanlah oleh ruh, digerakkanlah oleh zat Allah yang sifatnya tadi. Itu yang harus dipatrikan ke dalam diri. Jangan sampai ketika sholat ngebayangin Allah alif lam lam ha, makanya jadi musyrik nanti. Bahaya.
Ya, ini ngaji ini, ya, haji kita, haji akidah supaya tidak nyasar. Baik. Jadi harus ketika kita sholat, ketika kita berdoa, ketika kita sholat apa yang dilakukan? Mata memandang ke tempat sujud. Mata memandang ke tempat sujud. Hatinya hadir. Hadir bukan ingat lafaz alif lam lam ha itu. Bukan ingetin alif lam 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 Allah, bukan. Hatinya hadir karena ada nur Muhammad. Hati kita hadir karena ada nyawa. Hati kita hadir karena ada hayat. Hati kita hadir ketika sholat karena ada sifat Allah tadi yang qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Mulut membaca, berucap, membaca rangkaian bacaan sholat. Telinga mendengarkan. Telinga mendengarkan, qalbunya mengontrol bacaan itu. Mengontrol bacaan-bacaan sholat. Itulah sholat. Sama juga dengan doa. Jadi pikiran kita jangan ngayap kemana-mana. Pikiran kita jangan ingatnya lafaz Allah. Jangan. Itu yang diingat. Ketika sholat, saya ulang. Mata memandang ke tempat sujud. Mulut membaca. Telinga mendengarkan bacaan kita. Qalbu ini mengontrol. Mengontrol bacaan, mengontrol bacaan. Lalu qalbu mengontrol bacaan, hadir bahwa yang membaca itu kalam, yang berkalam itu Allah. Telinga yang mendengar itu Allah. Mulut berucap, berkalam, berucap itu adalah Allah. Terus begitu sampai dengan assalamualaikum warahmatullah. Baru itu namanya khusyuk. Jumpalah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi utusan Allah yang hakiki di dalam diri kita adalah ruh, atau disebut dengan Nur Muhammad, ya. Disebut dengan Nur Muhammad, disebut dengan hayat. Zat Allah yang hakiki adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsinya, wa sifatu sirri, sifat aku itu yang qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar itu siri, rahasiaku. Wa ana sirruh, rahasianya adalah aku. Wa sirri la ghairu, sifat itu tiada lain kecuali aku, kata Allah. Wa sifati la ghairi, dan sifat itu ya aku itu dia. Paham? Yang sifat itu yaitu dia Allah. Baik, kalau Nur Muhammad itu tempat memandangnya Allah, sekarang Muhammadnya di mana? Inilah seluruh tubuh insan disebut dengan Muhammad. Disebut dengan Muhammad, media. Jadi kalau ingin ketemu Allah, pandanglah diri sendiri. Memandang diri sendiri, jasadnya ini Muhammad, isinya Nur Muhammad. Ketika Rasulullah masih hidup, bilang kepada Umar, ya Umar, kalau engkau melihat aku, ini Nabi Muhammad, kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Allah. Hati-hati nih, harus dipahami benar. Kata Allah, kata Rasul kepada Muhammad, Umar, kalau engkau melihat aku dengan sempurna, maka engkau sudah melihat Allah. Karena di dalam diri Nabi Muhammad ada Nur Muhammad, ada ruh, ada nyawa, ada sifat-sifat Allah, ada hayat dalam diri Nabi Muhammad. Maka casingnya yang dipinjam oleh Allah, fisiknya adalah benar-benar namanya Nabi Muhammad. Maka kata Nabi kepada Umar, kalau engkau ingin melihat Allah, lihatlah aku. Kalau engkau melihat aku, maka engkau sudah sempurna melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya jangan mencari Allah di luar diri. Allah ada di dalam diri
diri. Tapi ingat, jangan sampai pulang dari Al-Ghufran ngaku sebagai Allah, juga repot gitu. Ya. Jadi Nur Muhammad di dalam diri yang batin, yang Nur Muhammad, yang ruh di dalam diri. Yang zahirnya ini insan ini manusia. Ya. Jadi di mana Allah? Ada di dalam diri setiap manusia. Dia berkalam aqrab min hablil warid. Aku dekat dengan kalian, lebih dekat daripada urat nadi di leher, ya. Baik, itu Rasul secara hakiki, ya. Sekarang kita lanjut Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dan Rahim ini asal katanya dari rahima yarhamu. Rahman ini sighah mubalaghah, yang maha kasih. Rahim yang maha penyayang. Ada bedanya di situ. Kembali kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu berlaku kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada korelasinya nih dengan Nur Muhammad. Kalau Ar-Rahman berlaku kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Nur Muhammad juga berlaku seluruh alam. Manusia, alam dan hayawan itu ada nur dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dia sudah percaya dengan adanya Allah atau tidak, mendapatkan rahmat. Termasuk cecak yang di dinding itu mendapatkan rahmat. Semua hayawan, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat, ya. Kalau rahim, orang yang beriman mendapatkan keberuntungan 2 kali. Rahman dapat, Rahim dapat. Nah, Rahman Rahim baik di dunia maupun di akhirat, orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah hari akhir mendapatkan Rahman Rahim di dunia dan di akhirat, dengan syarat kembali ke tadi. Harus kenal dulu bahwa di dalam diri kita ada Nur Muhammad, ya. Bahkan ada selain Nur Muhammad, ada Nurullah, ada Nur Insan. Ada Nurullah, ada Nur Insan. Yang disebut dengan Nurullah ya sifat Allah tadi. Yang disebut dengan Nur Muhammad, nyawa itu, ruh, hayat. Yang disebut dengan Nur Insan adalah fisiknya, ya. Jadi pada saat meninggal, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan harus balik. Harus kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala, ke cahaya. Karena kita semuanya pada hakikatnya dari cahaya. Bukan malaikat saja yang dari cahaya. Manusia semuanya juga dari cahaya. Makanya ketika Allah berkalam kepada malaikat, usjudu li Adam. Usjudu li Adam di sini bukan sujud sholat nih. Layani anak-anak Adam. Layani Adam wahai malaikat ketika berada di dalam surga. Nah sekarang kita anak-anak Adamnya sama, diperintah oleh Allah kepada malaikat, layani anak-anak Adam. Sampai Nur Muhammad yang dikirim Allah ke dalam diri setiap insan ini disuruh dikawal oleh malaikat, siang 10 malaikat, malam 10 malaikat. Bergantian. Bergantiannya kapan? Waktu asar dan waktu subuh. Makanya di dalam surah Al-Qadar Allah berkalam tanazzalul malaikah. Jadi sip siang, sip malam itu.
Jadi malaikat yang penjaga siang kembalinya ke Lauhil Mahfuz itu pada waktu asar. Dan malaikat penjaga malam datangnya pada waktu asar. Nanti kembali dia pada waktu subuh. Datangnya malaikat siang juga pada waktu subuh. Begitu sayangnya Allah kepada Nur Muhammad yang dititipkan kepada seluruh insan, kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, disuruh dikawal. Makanya kata Allah dalam kalamnya, usjudu li Adam. Layani itu anak-anak Adam. Illa iblis. Yang tidak mau melayani adalah iblis. Karena merasa iblis itu diciptakan dari api. Dia pikir Adam itu diciptakan dari tanah. Merasa dirinya paling mulia. Nah, ini penyakit kulit namanya. Penyakit kulit. Kalau Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit kulit pada saat itu, bukan kulit yang sebenarnya, cuman simpul aja. Karena Nabi Isa bukan dokter. Penyakit kulitnya apa? Itu iblis tadi tuh. Iblis nggak mau hormat kepada Adam karena Adam diciptakan dari tanah. Dia dari api. Dia pikir dia paling mulia. Kita banyak penyakit kulit nih. Hati-hati. Contoh penyakit kulit. Saya nggak mau berteman sama dia karena dia orangnya pelit. Nah, penyakit kulit itu. Saya nggak mau berteman sama dia karena dia orangnya cerewet. Penyakit kulit. Saya nggak mau berteman sama dia karena dia sholatnya nggak pakai dua kunut. Penyakit kulit. Banyak banget kita yang punya penyakit kulit. Nabi Isa menghilangkan penyakit kulit, kita juga harus hilangkan itu penyakit kulitnya. Jadi istilah penyakit kulit itu penyakit hati. Penyakit hati yang selalu jelek sangka kepada sesama umat manusia. Manusia itu harus dibuang. Kalau anak istilah sekarang husnudzon, harus positive thinking, harus baik sangka saja, karena itu bisa merusak, ya. Itu penyakit kulit ini. Hati-hati. Jadi itu diajarkan oleh iblis. Kan dalam Al-Quran Allah jelaskan, usjudu li Adam illa iblis, kecuali iblis nggak mau ngelayanin. Ngapain ngelayanin Nusa Dendang? Gua pinteran gua daripada dia. Itu penyakit kulit betul. Ya. Punya penyakit. Ngapain gua ngaji? Gua udah bisa duluan kan. Jadi punya penyakit kulit kita. Hati-hati. Ya. Nah, jadi kembali lagi kepada persoalan kita yang lebih pokok, bahwa Rahman itu diberikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rahim hanya spesifik khusus diberikan kepada orang yang beriman, yang sudah percaya adanya Allah, Rasul dan hari akhir, baik di dunia maupun di akhirat, dengan syarat tadi dia harus mengenal dulu esensi di dalam dirinya, ya. Esensi di dalam dirinya ada Nur Muhammad, ada Nurullah, ada Nur Insan, lalu ada hayat hidup, ada roh, ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ya. Coba lihat. Kalau Muhammad dengan Ahmad, apa bedanya? Muhammad dengan Ahmad. Tambah mim kan, alif Muhammad, mim ha dal. Kalau Ahmad pakai alif kan, Ahmad itu alif dengan ha-nya adalah Allah, mim dengan dal adalah Muhammad. Jadi Allah dengan Muhammad menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Allahnya adalah Nur Muhammad atau Ruh atau sifatnya tadi, lalu Muhammadnya insan,
Ini Muhammad, Muhammad. Cuman sebutannya adalah insan. Termasuk diri Nabi Muhammad itu. Jadi satu kesatuan. Nur Muhammad dengan Muhammad menjadi satu. Jadi kita ingin kenal Allah, kenali diri sendiri. Ternyata Nur Muhammad itu adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu fisiknya, casingnya mana casingnya? Ini dia Muhammad. Casingnya nih Muhammad. Sebutan umumnya adalah insan. Manusia. Baru sempurna kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini belum paham, sulit kita. Bagaimana kita jumpa dengan Allah di akhirat sementara di dunia saja kita masih bingung. Belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ayo Kong nanya yang tadi. Ada yang mau nanya kah? Ya. Bang Jam namanya. Dapat guys yang mau tanya di luar pelatihan kita ini. Oh gitu. Itu kadang-kadang yang ini agak belok sedikit ya. Nah tentu grup itu alhamdulillah. Nah itu hukumnya apa? Iya. Ya gimana jatuh? Ada lagi sampai semalam saya kan ikut maulid di Mikahul Jana di situ. Itu ada masang kembang api, ada mengecong itu. Tasan. Terus ada lampu berkelip-kelip. Ada Indah. lampu yang pakai seni gitu yang kayak kabel gitu. Ya. Begitu ya. Sama lampu gini gitu, itu hukumnya apa? Ya, makanya. Ya. Kalau lampu berkelap-kelip kelihatannya menyerupai yang lain gitu ya. Tidak. Jadi tergantung dari pandang kita dari siapa. Dan lampu itu yang berkelap-kelip dipergunakan untuk apa? Kalau lampu itu dipergunakan untuk hiasan supaya indah lingkungannya, supaya indah ruangan yang dipakai, enggak masalah. Tergantung nawaitunya pada saat dia menggunakan lampu itu untuk apa. Kalau lampu itu digunakan untuk melakukan perbuatan maksiat, maka menjadi haram hukumnya gitu. Tapi kalau lampu itu berkelap-kelip dipakai untuk acara misalnya pesta atau hajatan atau kendurian atau pengajian pakai acara kelip-kelip itu gak ada masalah. Yang penting nawaitunya. Jadi digunakan untuk apa lampu itu? Jangankan lampu, termasuk ini mic yang kita pakai. Kalau kita gunakan mic ini untuk perbuatan maksiat maka menjadi haram gitu. Jadi semuanya tergantung kepada nawaitu kita, tergantung kepada innamal a'malu binniyat. Kalau tadi ucapan alhamdulillah ada dua. Semuanya alhamdulillah itu bahkan gini ada cerita. Ceritanya nyata. Orang tua ibu meninggal. Waktu itu orang ayah masih ada. Nah, kata salah satu tokoh agama, kalau ada orang yang meninggal itu jangan innalillahi, alhamdulillah. Nah, itu. Ya sama dengan tadi. Jadi begitu, karena terjadilah perdebatan antara orang tua dengan tokoh agama itu. Ya, santrinya juga sebenarnya. Karena dia tersinggung bahwa istri saya yang meninggal, kamu ucapkan alhamdulillah atau innalillahi katanya. Ternyata baik innalillahi maupun alhamdulillah semuanya kembali kepada Allah. Gitu. Jadi kalau ada orang mengucapkan alhamdulillah kena musibah, jangan marah. Artinya semuanya lillah. Semuanya akan kembali kepada Allah.
Saya pahami ternyata memang semuanya kembali kepada Allah. Baik ucapan innalillah maupun ucapan alhamdulillah. Cuman karena penempatannya saja sama dengan tadi penempatan lampu gitu ya. Nah, penempatannya yang lebih spesifik kalau musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau nikmat alhamdulillah. Kalau ada orang menempatkan dua-duanya di situ, jangan marah. Hati-hati. Jangan marah. Itu semuanya kembali kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Innalillah, kita berasal dari Allah. Innalillah, coba mana itu? Innalillah, sesungguhnya kita dari Dia, kembali kepada Dia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kembali kepada Allah. Yang baik kembali kepada Allah. Innalillah memang menyatakan bahwa kita dari Dia. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Sama dengan tadi Bang. Alhamdulillah enggak apa-apa. Jadi seperti itu. Nah, ini ada relevansinya dengan materi kita ya. Jadi karena ini akidah. Jadi kembali lagi kepada bahwa di dalam diri kita harus dipatrikan ada nur. Ada nur Muhammad. Nur Muhammad itu nyawa. Nyawa itu ada hayat hidup, ada hayat itu ada sifat-sifat Allah, sifat Allah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ingin kenal zat Allah, kenalilah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Allahnya di mana? Itu dia yang insan. Itu dia yang insan. Jadi kalau kita memandang diri kita sendiri ketika kita sholat, coba ketika mau sholat, Allahu Akbar. Ini wajahtu wajhiya. Ini diri kita. Wajahku dihadapkan kepada wajah nur. Badanku dihadapkan kepada nur Muhammad. Ruh yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha, aku bersaksi dengan diriku sendiri. Aku bersaksi di atas diriku sendiri bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah, Nur Muhammad itu ada di dalam diri. Jangan pikiran setan di luar, Allah di luar, malaikat enggak, semuanya ada di dalam. Allah ada di dalam diri kita, malaikat ada di dalam diri kita, iblis ada di dalam diri kita. Ayo kita buktikan iblis ada di dalam diri kita. Kalau malaikat ada dalam diri kita, Allah dalam diri kita. Oh, malam ini di Gupron ada Ustaz Endang pengajian. Sami'na wa ata'na, datang. Tapi giliran datang iblis di dalam diri kita. Malam ini pengajian, malas gua ngajah. Itu iblis itu. Jadi kalau yang negatif-negatif itu iblis di dalam diri kita. Jadi jangan nyari iblis di luar. Oh, iblis ada di kamar mandi, enggak ada. Adanya di dalam diri. Adam ada dalam diri kita. Adam itu. Adam ada dalam diri kita. Coba. Ketika kita lahir punya apa? Baju aja kagak punya. Itu Adam. Ketika meninggal juga nggak punya baju, saking hormat aja dibeliin kapan, ya kan? Datang nggak punya baju, pulang nggak punya baju, itu Adam. Ketika kita nggak punya baju, nggak punya kebun, nggak punya rumah, punya pikiran nggak Kong? Pikiran kebun gua dijual orang gitu, nggak ada kan? Itu Adam itu. Jadi kalau mau ingin melihat kehidupan surga, lihatlah anak-anak kecil itu. Berantem dia sesaat aja udah baikan. Coba yang tua berantem sampai mati kagak baik lagi. Ya kan? Saudara sama saudara berebut warisan sampai kagak tegur sapa. Tapi bocah cilik itu berantem, dia memperebutkan mainan, sedetik aja udah baik lagi dia. Itulah surga. Adam itu. Nah, begitu besar si Adam itu dapat makan buah khuldi.
Buah khuldinya apa? Kawin dia. Satu buah khuldinya cewek. Ya kan? Pengen punya motor, beli motor, buah khuldinya. Motornya dibawa maling, ribut dia, pusing, maka dimakan buah khuldi. Pusing setiap hari berarti makan buah khuldi setiap hari. Kecewa setiap hari makan buah khuldi setiap hari. Nah itulah Adam. Jadi supaya kita jangan makan buah khuldi terus, bagaimana caranya? Ingat Nur Muhammad, Nurullah, Nur Insan, ruh, nyawa, sifat Allah ada di dalam diri setiap manusia. Semuanya kembali kepada lillah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, ya. Atau lagi boleh nggak? Ya. Ya, banyak boleh nggak apa-apa. Bonus. Sifat buruk sangka itu termasuk golongan apa itu? Sujud. Iblis. Buruk sangka itu iblis itu. Jadi kalau kita buruk sangka kepada istri, sama anak, sama teman, sama tetangga, sama siapapun gitu, itu iblis yang berperang. Berarti samina wa ta'ananya sama iblis. Jadi iblis itu dalam diri kita. Pokoknya iblis itu yang selalu membisikkan ke dalam diri kita yang negatif, yang jelek-jelek. Makanya di dalam surah Asy-Syams itu apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkanlah kepada kita insan itu fujur dan takwa. Mana yang lebih dominan nanti dalam diri kita? Kalau kita lebih dominannya iblis, fujur, maka kita selalu jelek sangka kepada siapapun. Itu bahaya. Maka menjadi rusak ya. Ibadah kita menjadi rusak. Jadi seperti itu. Gimana, cukup ya? Lagi. Yang lain? Masih ada lagi? Makanya ada Iya. itu, ada neraka, ada surga. Sholat Ya. sama pendengaran sama basar ya, sama penglihatan ya. Terus selama ini kan kita sholat itu tujuan kita khosyiun, khusyuk, untuk Khusyuk. kekhusyuan kita itu dalam sholat itu, karena pikiran kadang-kadang tafakur itu nggak bisa dihindari kadang-kadang. Jadi untuk menuju ke khosyiun itu gimana gitu? Ya. Jadi untuk sholat khusyuk saya sudah catat itu, nanti saya kirim ya. Apa jangan-jangan sudah mungkin. Jadi sholat khusyuk itu ada 3. 1, badan kita harus diam, ya. Badan kita harus diam ketika sholat, ya, itu khusyuk. Badan kita diam harus sholat, jangan banyak gerak kecuali geraknya pindah rukun, ya. Takbir, ruku, sujud, dia juga. Kalau kita kalau lagi sholat garuk-garuk, ya berarti nggak khusyuk tuh badannya, gitu. Garuk-garuk nggak khusyuk badannya. 1, badan. Yang kedua, hati. Nah, hati ini supaya khusyuk yang diingat Nur Muhammad, ruh, nyawa, sifat-sifat Allah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Saya bisa ngomong karena Allah, saya bisa mendengar karena Allah, saya bisa bergerak karena Allah. Itu yang diingat hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita ngomong bahwa yang berkalam ini bukan aku. Alhamdulillahirabbil alamin, mendengar bahwa yang mendengar ini bukan aku, tapi siapa? Si sama. Siapa itu sama? Allah. Gitu. Jadi supaya khusyuk qalbunya, ya. Qalbu. Makanya di dalam ilmu fikihnya hudurul qalbi wa sukudil jawari, gitu ya. Hadir hatinya nggak mungkin hadir kalau nggak kenal Allah. Nah, untuk menghadirkan hati maka harus kenal Allah. Maka mengenal Allah, maka di dalam diri kita ada Nur Muhammad itu. Untuk mengenal Allah, bahwa di dalam diri kita ada Rasul hakiki, Nur Muhammad atau ruh, nyawa, maka di dalam nyawa itu ada hayat, di dalam hayat itu ada sifat Allah. Itu qalbu itu harus itu. Ya, harus qalbunya, harus seperti itu. Badan, qalbu, ya. Terus yang 3 apa? Pikiran ini.
Ya, kira. Itu yang susah. Itu yang susah. Ya kan? Itu yang susah. Pikiran kita nih 3 ya harus terkendali itu 3-tiganya ya supaya khusyuk. Maka kesimpulannya supaya sholat itu khusyuk, matanya memandang ke tempat sujud. Matanya memandang ke tempat sujud. Qalbunya ingat nur Muhammad, nurullah, nur insan, ada ruh, nyawa, hayat, ada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Terus organ tubuhnya jangan banyak gerak ya. Bisa konsentrasi itu. Telinganya mendengarkan bacaan itu yang dibacakan oleh kita oleh mulut ini. Ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, itu harus diingat bahwa yang berkata bismillahirrahmanirrahim itu kalam. Siapa kalam? Allah. Kita dengar, kita membaca, siapa yang mendengar? Allah. Harus begitu terus. Jangan dibayangin Allahnya tadi, bahaya. Ya. Jangan dibayangin Allahnya. Jadi harus begitu. Jadi sifat-sifat Allah itu yang harus selalu kita ingat. Ketika gerak Allahu Akbar ruku, yang bergerak itu siapa? Allah. Sami Allahu liman hamidah. Yang sami Allahu liman hamidah itu siapa? Allah. Harus begitu. Ya. Telinga mendengarkan, qalbu hati mengontrol bacaan dari mulai takbir sampai assalamualaikum. Jadi nggak kemana-mana itu kalbu kita, dan itu harus dilatih, Makanya Nur Muhammadnya harus dipatrikan. Nur Muhammad itu ada di dalam diri kita. Nur Muhammad itu apa sih? Ruh itu apa sih? Nyawa itu apa sih? Hayat, hidup itu apa sih? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Lalu di mana Allah? Berarti Allah ada di dalam diri setiap manusia. Begitu. Ya. Makanya harus latihan sholat khusyuk gitu. harus training sholat khusyuk. Kapan waktu ya? Ya. Masih ada? Ya. Kurang jelas Pak suaranya. Nyampe nggak nih? Sifat Allah ada dalam diri kita yang harus kita sadari. Tadi disebutkan bahwa sifat Allah ada dalam diri kita. Oke? Disebutkan ada 7 sifat. Padahal Allah punya sifat. Enggak sini aja Pak, sini Pak. Enggak jelas. Di sini aja. Sini aja Pak, jadi Pak. Gantiin saya Pak Haji. Ya depan aja Pak. Ya. Ya tadi kan disebutkan bahwa dalam diri kita ada sifat Allah kan sebanyak 7 ya. Mengapa 7 gitu Pak? Ya. Padahal kan Allah ada 20 sifat dalam masalah ya. Nah kenapa hanya ada 7 saja yang ada dalam diri kita itu? Oh gitu. Ya. Makasih. Baik. Ya. Kita bakal. Ya. Sifat-sifat Allah itu banyak ya. Sifat-sifat Allah itu banyak. Tapi minimal dalam ahli sunnah wal jamaah itu ada 20 ya. Ada 20 sifat dari mulai wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadisiyah, kemudian wahdaniyat, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakallimun. Nah, kenapa cuma 7 tadi yang dibahas? Dari yang 7 itu qudrah. Kalau kita sudah berkuasa maka disebutnya qadirun gitu. Kemudian sama. Kalau kita sudah bisa melihat namanya samiun. Kalam. Kalau kita sudah bisa berkalam seperti ini namanya mutakallimun gitu. Lalu kenapa cuma 7 yang diidentikan? Sebenarnya semuanya ada di dalam diri kita. Wujud ada. Buktinya wujud ada Nur Muhammad tadi. Buktinya wujud ada ruh. Buktinya wujud ada fisik ini. Buktinya wujud ada hayat. Buktinya wujud ada yang 7 sifat itu
bukti wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya yang 20 sifat itu terhimpun di dalam 7 sifat tadi, qudrah, iradah, ilmu, hayat sama basar, kalam, semuanya masuk di dalam sifat 20. Nah, di dalam prakteknya dalam kehidupan kita yang sering kita kalamkan itu tergambar di dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah ya. Dalam kata la sifat nafsiyah wujud, dalam kata ilaha sifat salbiyah yang 5, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu fidanusi, wahdaniyah. Dalam kata illah sifat ma'ani tadi, qudrah, iradah, ilmu, hayat sama basar, kalam. Dalam kata Allah sifat maknawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakalimun. Yang meninggal itu ada matanya kan? Yang meninggal ada matanya, ada kupingnya, ada kakinya. Bisa dengar nggak dia? Enggak, itu cuma basor, kalam saja. Nah kalau kita bisa ngomong karena ada mutakalimun. Siapa itu mutakalimun? Yang berkalam, Allah. Kita bisa bergerak. Siapa yang qadirun? Allah. Ilmu, mengetahui. Alimun, siapa yang alim? Allah. Jadi kita nggak punya apa-apa. Jadi sebenarnya kita nggak ada, dari awal kita memang tidak ada, kembalinya juga tidak ada. Semuanya dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya terhimpun Pak ya di dalam diri kita. Baik, masih ada? Terima kasih. Ngaji akidah ini nggak bisa sepintas, nanti kita ulang-ulang. Kita ulang-ulang supaya nyambung. Saya yakin pertama kali atau 2 kali ini masih bingung kan, masih meraba-raba. Tapi nanti nyambung. Nanti nyambung. Saya sendiri juga berdarah-darah juga ngajinya, ya, berdarah-darah untuk nyambung ini. Kalau belum nyambung, maklum, baru ketemu 2-3 kali belum paham. Nanti kita ulang lagi ya. Semoga Allah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada semua. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna uridu lil islah ma astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.